Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman di mana saja berada, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Kita hadapi kenyataan ini baik dengan ilmu, para ahli sudah menyampaikan bagaimana sikap kita semestinya, dan lebih lagi kita hadapi dengan agama. Jelas ini adalah peringatan dari Allah yang keras agar manusia-manusia menghentikan ketakaburan, kesombongan. Saya sering menyampaikan ada negara-negara yang merasa hebat dengan nuklirnya. Muncul pertanyaan, apakah membuat nuklir itu untuk membunuh tikus, untuk membunuh binatang? Bukan ya, untuk membunuh manusia ya. Jadi niatnya saja sudah buruk. Mereka merasa paling hebat sehingga yang lain mesti tunduk. Maka Allah buktikan bahwa manusia itu lemah. Dengan virus ini ternyata manusia kewalahan. Bagi orang-orang yang beriman, situasi dan kondisi seperti apapun tidak akan berubah, malah meningkatkan kualitas keimanan. Walaupun situasi dan kondisi seperti apa tidak akan mengubah sikap dari baik menjadi buruk, apalagi yang buruk tambah buruk. Tapi justru yang baik berusaha supaya lebih baik, dan yang buruk berubah menjadi baik. Sifat-sifat yang harus tetap dipertahankan. Pertama, sholat mesti dilakukan dengan khusyuk, tingkatkan kualitas, hadirkan hati ketika salat, sertai dengan rasa kekhawatiran jika tidak diterima oleh Allah, menimbulkan keapikan. Sebab jika salatnya saja sudah tidak diperhatikan, mau apa lagi sekarang? Juga saya sering menyampaikan sesuatu yang bagi saya mungkin karena keilmuannya tidak pada posisinya, saya sering berpikir, kok kenapa justru yang terkena dengan virus ini orang-orang yang memelihara kesehatan, malah punya dokter pribadi. Kalau tingkat wakil wali kota, bupati kan, tingkat menteri, malah di luar negeri tidak sedikit itu kan para pemimpin-pemimpin yang mereka memelihara. Nah, begitulah. Jadi ada pandangan agama sekarang. Inilah Allah buktikan kemahakuasaan Allah. Bagi orang yang beriman adalah pelihara salat yang 5 waktu, kemudian juga yang sunatnya, tingkatkan kualitasnya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadapi semuanya itu dengan lebih dekat kepada Allah.
yang harus kita jaga, kita pelihara hati kita ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jauhilah sifat-sifat yang tidak ada gunanya, seperti perbuatan-perbuatan kalau dalam omongan dusta. Bagi orang mukmin itu jangan sampai melakukan dusta. Apalagi sekarang banyak juga omongan-omongan yang ternyata sumbernya tidak jelas. Malah tidak sedikit juga memberi pengaruh kepada jiwa masyarakat, menjadi depresi, stres secara massal jadinya. Omongan-omongan yang tidak sesuai, satu, omongan-omongan yang mengandung kepalsuan. Janganlah, karena itu akan mengundang kemurkaan Allah. Kebohongan, apalagi kalau dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh. Hentikanlah omongan-omongan semacam itu. Jangan sampai banyak omongan yang tidak lepas dari kepalsuan dan kebohongan. Juga dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak bermanfaat, tidak berguna, lebih baik ditinggalkan saja. Jadi lebih apik hidup sekarang. Kenapa? Karena kita yakin bukan masalah coronanya, tetapi mati itu adalah kepastian. Sebelum ada corona juga orang mati terus berlangsung. Dalam sebuah keterangan dinyatakan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam gambaran ketika ia mati. Perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak berguna, apalagi perbuatan yang menentang aturan Allah, melanggar aturan Allah. Bagaimana kalau nanti dibangkitkan dalam gambaran ketika orang sedang melakukan kebohongan, ketika orang sedang melakukan kepalsuan, ketika orang sedang melakukan kedoliman dan seterusnya, ketika melakukan kemaksiatan. Insya Allah dengan salat ini punya kekuatan untuk menahan itu. Kemudian juga selalu agar diri ini bersih, berusaha. Kalau memang sampai bersih sama sekali, kan Allah pun sudah menyatakan tidak mungkin. Manusia tanpa salah, tapi Allah sediakan ada maghfirah. Dalam Quran surat An-Najm dinyatakan, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Orang-orang yang berusaha menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan besar, dosa besar dan fahsya. Illa lamam, kecuali yang kecil-kecil. Artinya kesalahan itu ada. Saya pernah menyampaikan, Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Allah sediakan kafarah, penghapus dari kesalahan-kesalahan, yaitu amal-amal yang baik. Di satu sisi salat sebagai ibadah, tapi di sisi lain berfungsi sebagai kafarah, penghapus. Dan juga musibah yang terjadi terhadap orang mukmin
maka itu pun dijadikan kafarah, penghapus kepada dosa-dosa. Diharapkan supaya kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Siapapun yang terkena dengan virus ini dan dia orang yang beriman, mudah-mudahan menjadi kafarah, penghapus dari dosa-dosa. Dan juga saya pernah menyampaikan, jumlah orang yang mensalati, yang menguburkan, itu bukan ukuran keselamatan di akhirat. Walaupun sedikit yang menyalati, yang menguburkan, Allah akan menilai dari amal ketika hidup. Itu jangan resah. Andaikan terjadi ada yang meninggal, orang yang beriman, yang mensalati sedikit, yang mengurus jenazah, yang menguburkan, itu kewajiban yang hidup. Sementara bagi dirinya itu akan dinilai dari amal yang dilakukan. Banyak tuh ayat-ayatnya. Tidak ada bagi seorang jiwa kecuali ia akan menerima apa yang telah ia usahakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa itu akan dapat keuntungan kebaikan dari hasil usahanya, dan juga kerugian kecelakaan juga dari usahanya. Karena itu juga himbauan dari pemerintah sudah ada. Hendaklah jangan ditolak kalau ada yang meninggal, diurus sebagai mestinya. Tetapi bagi orang yang beriman, bagi muslim, andaikan sedikit yang mengurus, yang menyalati, yang menguburkan, bagi keluarganya jangan menjadi kecil hati, karena ini kembali kepada amal. Kita kembali. Jadi tidak ada manusia yang tidak salah. Karena itu Allah sediakan kafarah melalui amal-amal baik. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, dalam surat Hud. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan, menghapus kesalahan. Kemudian juga yang terjadi musibah, baik sakit, kehilangan dan lain sebagainya, maka Allah jadikan kafarah, penghapus dari kesalahan. Kemudian juga Allah sediakan pintu maghfirah, pengampunan. Karena itu selalu didorong untuk selalu mohon ampunan kepada Allah. Dan jika besar, Allah sediakan pintu taubat. Inilah kasih sayang Allah. Berusaha agar diri itu bersih harus. Baik bersih jiwa. Usaha ini. Dari akidah syirik. Dari akidah kufur. Dari nifak. Dan dari penyakit-penyakit hati lainnya. Harus berusaha membersihkan ini. Disebut tazkiyatun nafsi. Dan juga harus terus berusaha agar ibadah ini bersih dari benalu-benalu, dari cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu selalu muhasabah mengenai wudhu kita, salat kita yang tadi, agar benar-benar lepas yang akan mengotori ibadah kita ini. Tentu tidak sekaligus, ada upaya tahapan demi tahapan dalam upaya agar ibadah ini bersih. Ikhwatu iman rahimakumullah. Begitu juga dalam muamalah, berusaha sedikit-sedikit yang tidak sesuai dilepaskan.
Quran menyatakan walladzinahum lizakati fa'ilun. Ya, lakukan tazkiyatun nafsi, tazkiyatul ibadah, dan juga tazkiyatul muamalah, yaitu kaitan dengan hak-hak yang harus diberikan. Ada yang menyatakan ada zakat yang sam dan persentasenya. Zakat perhiasan emas perak, zakat ziraah pertanian, zakat fitrah, zakat itu ya banyak lagi. Ada yang ditentukan jumlah dan waktu, ada yang tidak ditentukan waktu. Kalau zakat fitrah ditentukan waktunya, yaitu Yaumal Fitri. Kemudian ada yang tidak ditentukan jumlahnya, waktunya. Seringkali kita menyebut sedekah dan infak. Banyak pertanyaan yang masuk. Harus bagaimana kita menghadapi ujian berat ini? Satu, jawabannya tingkatkan kualitas ibadah. Tingkatkan pendekatan diri kepada Allah. Dan perbanyak baca Quran. Kemudian juga tingkatkan dan perbanyak infak dan sedekah. Mudah-mudahan ini menjadi penolak atau penghalang dari bencana yang besar ini. Dan ini akan mendorong, mudah-mudahan ini menjadi sayap untuk mengangkat doa kita kepada Allah. Saya dengar ada yang ngobrol, orang tua, kalau ada anjing galak, anjing besar lagi galak, kita tidak siap melawannya. Lebih baik kita ngomong sama yang punya supaya diikat, agar tidak menggigit. Nah, disinilah seringkali lupa. Dengan munculnya virus-virus ini, kita mohon kepada Allah, karena Allah yang punya segala-galanya. Seperti dalam surat An-Najm dinyatakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepunyaan Allah, segala apa yang di langit-langit dan di bumi, kita serahkan kepada yang punya. Kita mohon kepada yang punya agar kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepadanya, Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Karena Allah tuh yang Maha Kuasa, beliaulah atau dialah pemilik segalanya. Hendaklah kita berdoa kepada Allah, dan doa ini akan diangkat oleh amal soleh. Karena itu, bagaimana doa bisa dijabah ketika orang tidak melakukan salat, tidak sujud kepada Allah? Bagaimana doa mau dijabah ketika orang selalu melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan? Bagaimana bisa dijabah ketika hati tidak pernah bersih? Karena itulah, sekali lagi, usaha-usaha untuk membersihkan harta kita dan juga kita tingkatkan infak dan sedekahnya. Karena sekarang banyak orang-orang yang butuh dalam kondisi yang semacam ini. Kemudian juga hendaklah kita berusaha membersihkan muamalah kita. Ada yang sangat besar dosanya, dan ini bisa menjadi sebab
turunnya azab. Dalam hadis dinyatakan isnani yu'ajjiluhumallah fid dunya al-baghyu wa uququl walidain. Dua perkara yang Allah akan turunkan azabnya di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Satu, dosa pelacuran, perzinahan, yang kita tahu berdasarkan berita-berita itu. Begitu marak pelacuran, perzinahan, sudah tidak ada lagi rasa takut oleh Allah. Seakan-akan bebas melakukan itu, malah sudah sampai berani melakukan sesama jenis. Sekarang sudah banyak kasus anak sendiri malah diperkosa. Muncul juga kasus seorang ibu bercampur dengan anaknya, dan seterusnya. Ini kemesuman luar biasa ini. Mestinya dihentikan ini. Sebab ini menjadi sebab turunnya azab Allah. Rasul sudah menyampaikan, dan Quran pun sudah menjelaskan betapa buruknya perbuatan itu. Di kita ini seakan-akan sudah begitu jadi lazim. Pergaulan yang bebas, sering begitu berani dengan kesombongannya melakukan fahsya. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini sudah nyata nampak. Jangankan khidmat, hormat kepada orang tua, malah tidak sedikit orang tua yang dicaci maki, yang dipukuli, malah dibunuh. Sebaliknya juga tidak sedikit kasus anak dibunuh oleh orang tuanya. Jadi dosa-dosa besar ini sudah begitu nampak dilakukan. Karena itu hentikanlah. Ini murka dari Allah. Bisa jadi ini azab. Hendaklah menjadi perhatian, jadi tadzkirah bagi semua, khususnya bagi kita yang beriman. Harus lebih apik lagi menjaga diri dan keluarga kita agar tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa yang besar itu. Kemudian juga ini akan merusak keharmonisan dalam muamalah, dan juga akan menghilangkan barokah ketika orang sudah hilang sifat amanatnya yang mencakup dalam segala perkara. Diri kita ini adalah amanat dari Allah yang harus dipelihara, dijaga dari segala perkara yang kotor yang sudah saya sebutkan tadi. Agama atau syariat ini adalah amanat dari Allah yang harus dijaga, dipelihara, jangan sampai rusak. Dan juga amanat dari sesama manusia. Jadi ada amanat dari Allah, yaitu agama, ada amanat dari sesama manusia yang harus dijaga dan dipelihara. Ketika orang-orang sudah hilang amanat, sifat amanatnya, agama rusak, kepercayaan orang menjadi rusak, maka barokah akan dicabut. Akan muncul orang saling curiga satu sama lain, muncul kebencian satu sama lain, muncul godob satu sama lain. Akhirnya tidak ada sikap kecuali keras. Karena itulah, untuk membina ini hendaklah dimulai dengan memelihara amanat
amanat dari Allah, amanat dari amanat para ulama, dan juga amanat dari sesama manusia. Jangan dikhianati, karena khianat itu perbuatan buruk yang melahirkan kebencian orang. Dan begitu juga sebaiknya tidak mengumbar janji. Andaikan tidak bisa dipenuhi, janganlah berjanji. Seringkali orang berjanji tanpa berpikir apa bisa dipenuhi atau tidak. Sedangkan pelanggaran terhadap janji itu akan menimbulkan rasa tidak enak, tidak senang bagi yang dijanjikan. Jika sering akan terus makin menguat ketidaksenangan orang, makin menguat ketidakpercayaan. Bagaimana bisa hidup tertib dan teratur ketika hilang kepercayaan dari sesama manusia? Kemudian juga peliharalah salat, waktunya, caranya, dan segala yang ditetapkan. Disebut 2 kali di sini. Begitu pentingnya salat itu. Ini dari surat Al-Mu'minun, dari Al sampai ayat 11 ini ya. Begitu pentingnya, dan salat ini merupakan benteng kekuatan umat Islam. Itu banyak ayatnya. Seperti maka salat menjadi benteng kekuatan dari upaya pemurtadan. Kemudian di Quran surat Hud, salat menjadi benteng kekuatan dari upaya yang akan membelokkan, menjadi penopang sikap istiqomah. Dan juga salat dan sikap orang menghilangkan kebahilan, itu di dalam surat Al-Ma'arij. Maka dengan sifat-sifat yang seperti inilah akan selamat, orang itu akan beruntung. Surat Al-Mu'minun dari awal, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin pamanibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'alas sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dengan kejadian yang sekarang kita hadapi, kali lagi tidak usah panik. Kita hadapi dengan ilmu. Para ahli sudah menyampaikan bagaimana kiat-kiat menghadapinya. Dan juga kita hadapi dengan iman. Kita tidak bisa lari dari kenyataan. Hendaklah tingkatkan pendekatan diri kepada Allah. Tingkatkan membaca Quran, tingkatkan kualitas ibadah, dan tingkatkan infak dan sedekah. Mudah-mudahan ini menjadi sayap yang bisa mengantar doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini melahirkan kesadaran bahwa ternyata kita makhluk yang lemah,
Menghadapi virus yang kecil saja kita ini kerepotan, dunia malah. Hendaklah bisa mengambil ibrah. Kita ini kecil di hadapan yang maha besar. Kita ini rendah di hadapan yang maha tinggi. Kita itu hina di hadapan yang maha mulia. Karena itu pengakuan tadi kita ucapkan dibarengi dengan gerakan. Kita nyatakan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sesuai dengan tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita nyatakan Allah Maha Agung sambil ruku. Subhana Rabbiyal Azim. Kita ini kecil di hadapan yang Maha Agung. Dengan ruku yang benar, beliau meletakkan telapak tangan di lutut dan jari tangan tidak dirapatkan. Kemudian kita nyatakan Subhana Rabbiyal A'la sambil sujud. Yang maha luhur, yang maha tinggi adalah Allah. Kita ini rendah. Kemudian juga kita mengakui segala kekurangan dan kesalahan. Yang maha bersih adalah Allah, yaitu dengan membaca Allahumma gfirli atau Rabbik firli, Rabbik firli. Dan juga kita nyatakan bahwa sumber dari Allah dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dar. Sekali lagi, kita tidak usah panik, kita hadapi apa adanya. Dihadapi dengan ilmu, tentu para ahli lebih tahu bagaimana sikap apik dan sehat. Dan juga kita hadapi dengan iman. Apapun yang terjadi, kondisi seperti dan tidak akan mengubah sifat-sifat yang baik yang sudah saya sampaikan, jelaskan tadi. Bagi orang-orang yang beriman yang terkena, mudah-mudahan menjadi kafarah. Ini ujian menjadi penghapus dosa. Dan bagi keluarga, andaikan ada yang meninggal terkena virus ini, lalu hanya sedikit yang mengurus jenazahnya, yang hanya sedikit yang mensalatinya, menguburkan, jangan kecil hati. Karena Allah akan menilai bukan dari jumlah pengantar, tetapi dari amal yang dilakukan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Karena ada juga yang mati tenggelam, ada yang mati ternyata kecelakaan tidak diketahui orang, dan seterusnya. Itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang terakhir, dakwah ini tidak boleh berhenti, harus terus jalan dengan cara apapun, karena masyarakat itu sangat butuh sekali sekarang nasihat-nasihat agar bisa tetap memelihara dan menjaga akhlak. Dan juga waspada kita perlu, karena mungkin biasanya orang-orang yang hatinya sakit justru kadang-kadang memanfaatkan situasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Perlu saya sering menyarankan ndalapik, karena situasi kondisinya kadang-kadang kondisi begini dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat. Sekian saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita bertambah baik dan mati pun berhenti dari keburukan. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin dekat kepada Allah. Saya ini ada satu lagi ya. Adzan ini jangan sampai ditinggalkan. Karena adzan ini merupakan benteng. Saya istinbat ketika Nabi akan mengadakan serangan fajar di satu lembah kampung, terdengar sayup-sayup suara adzan subuh. Nabi berhenti, jangan dilanjutkan. Kata sahabat, kan kita tidak tahu, justru itu
Bagaimana kalau yang kena itu orang-orang yang adan? Nah, dari situ saya istinbat, adan ini benteng, salat ini benteng. Jika salatnya sudah rusak, adanya berhenti, benteng umat Islam ini sudah roboh. Itu saya sarankan kepada muadzin-muadzin yang biasa adanlah, jangan sampai berhenti ya. Tetapi dengan catatan kita pun tetap apik. Saya juga kemarin menyampaikan, janganlah terlalu menuduh tidak apik. Orang Islam itu cuci tangan sehari semalam 10 kali. Ketika wudhu cuci tangan sampai pergelangan, nanti ada cuci tangan sampai sikut, Pak. 5 kali wudhu berarti 10 kali. Belum lagi wudhu sunat. Jadi umat Islam itu lebih sering, sudah biasa. Tidak ada corona pun umat Islam sudah biasa cuci tangan. Ketika wudhu saja kan ada cuci tangan sampai pergelangan, sampai ininya diselat-selati kan. Kemudian mencuci tangan sampai sikut. Ketika hendak salat wajib 5 kali salat, berarti 10 kali itu mencuci jari tangannya. Ditambah lagi di luar itu. Nah, mudah-mudahanlah bukan sekedar bersih tapi suci menurut pandangan agama. Sekian. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Yang pertama mengenai Jumat Ustaz, mengenai sholat Jumat. Di satu sisi tadi semakin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi semakin sedikit tempat diselenggarakan sholat Jumat mengakibatkan semakin banyak orang jadi berkumpul. Ini kebijakan seperti ini sebaiknya sikap bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, ketika Ibnu Abbas kalau tidak salah katanya menyampaikan sholat di rumah itu yang dimaksud itu sholat duhur atau sholat Jumat gitu kan? Itu sebentar. Makasih Ustaz. Pertama, Jumat itu wajib. Yang dikecualikan itu perempuan, anak kecil, hamba sahaya yang sakit. Selain dari itu wajib. Musafir wajib Jumat, tapi ada tahyir. Kalau mau duhur silakan. Kemudian sholat Jumat ini karena wajib, usahakanlah tempat tidak menjadi syarat. Kembali kepada dasar, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi ini dijadikan bagi aku alat bersuci dan tempat sujud, tempat salat. Siapa ya saja yang tersusul dengan waktu salat, silakan salat di mana saja. Jadi salat itu termasuk ibadah zamaniyah, waktunya ditentukan. Jumat itu tidak ditentukan tempatnya, boleh di mana saja asal bersih dari najis. Kadang-kadang kan di kantor bukan masjid, bisa di hangar, itu terserah. Wajib dilakukan. Kemudian juga andaikan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul di masjid, bisa dilakukan sholat Jumat di rumah. Asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Ada imam, ada makmum. Walaupun 4 orang silahkan. Kalau tidak terpenuhi syarat dan rukun, kan tidak ada yang lain. Yang lain adalah istri dan anak perempuan. Maka baru salat duhur jika syarat dan rukun tidak bisa dipenuhi. Selama bisa dipenuhi syarat rukun silahkan. Kaitan dengan virus sekarang silahkan diatur. Apakah di masjid berapa orang mungkin bisa, atau di rumah silahkan.
Jadi Jumat itu wajib, yang dikecualikan itu perempuan, anak kecil, yang sakit dan hamba sahaya. Yang safar tahyir mau Jumat atau mau duhur. Selain dari itu wajib Jumat, usahakan dulu. Ada imam, ada makmum. Apakah mau di masjid atau mau di rumah terserah. Tetapi jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, baru syarat duhur. Begitu. Jadi kalau misalkan karena semakin sedikit yang menyelenggarakan Jumat, terus dipecah gitu Ustaz, dipecah gitu kan ya tempatnya gitu kan untuk menghindari kerumunan, itu boleh ya Ustaz? Boleh. Hanya 4 orang, umpamanya 5, kan syaratnya ada imam, ada makmum. Iya. Ibadah Jumat sebagaimana jalan biasanya. Ya. Yang kedua itu tadi ketika sahabat Ibnu Abbas itu menyampaikan sholatlah di rumah, itu pengertiannya tuh sholat Jumat atau duhur gitu Ustaz? Makasih. Jumat, sholatlah di rumah. Ketika itu Ibnu Abbas di mana ngomongnya? Di masjid kan, begitu. Jadi bagi yang belum ke masjid, sudah silakan di rumah melakukan Jumat. Iya, begitu. Kenapa kita kembali kepada keterangan selama rukun dan syaratnya bisa dipenuhi, lakukan. Tetapi kalau syarat dan rukun seperti tidak ada makmum karena hanya sendirian, artinya tidak terpenuhi, baru sholat duhur. Masih satu lagi. Ustadz mau nanya, ini kan di masjid sebelah saya itu kan tiap hari mengadakan sholat berjamaah. Tapi asal saya tanya, apakah jaraknya antara satu jamaah ke jamaah lain masih renggang? Maksudnya masih ada beberapa selang gitu ya Ustadz. Ini menurut syariah itu sah atau tidak sholatnya? Kemudian kalau saya tidak, apakah saya kalau kondisi masih begitu itu, apakah saya lebih baik sholat sendiri saja di rumah gitu? Itu saja. Insya Allah ini saya akan mubahasahkan. Direnggakan 1 meter karena menjaga ini. Sementara perintah Nabi mesti dirapatkan. Dan maknanya ini luas sekali, merapatkan barisan dalam salat, merapatkan barisan dalam perjuangan, rapatkan barisan akidah, rapatkan barisan ibadah dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau pelaksanaannya dalam salat seperti itu? Sementara Nabi menyuruh jangan sampai ada peluang anak-anak yang bisa lolos, tapi bukan berarti harus dirapatkan badannya. Karena makna merapatkan barisan, kalau sampai rapat badannya atau nanti ketika disuruh jalan mual bisa. Jadi rapatkan barisan dalam arti tertib, rapi, bukan berarti harus bersentuhan badan. Tetapi jangan terlalu renggang. Seukuran supaya anak tidak bisa lalu lewat di antara sapi. Nah begitu, dan ini saya sudah jelaskan bukunya kan. Jadi bukan berarti harus rapat antara satu dengan lain badannya, dan jangan terlalu renggang memberi peluang untuk masuknya anak di antara saf tadi. Diaturlah, silakan. Kaitan dengan kesehatan mungkin ada ahlinya dan tinjauan syar'inya seperti apa, tetapi yang saya khawatir jika kita justru malah tambah jauh dari Allah. Silakan berjamaah tapi teratur. Ya, tidak banyak orang lah kan sekarang dibatasi ya. Berapa orang gitu? 5 mungkin sampai berapa? 10 ya? Ya, diatur. Ya terlalu renggang kan tidak sesuai dengan perintah Nabi lagi.
Begitu, makanya diatur jumlahnya lah ya. Ya. Ini nanti saya akan membahasakan sekarang masalahnya. Gak bisa daripada berjamaah begitu, apa lebih baik munfarid saja begitu nantinya. Ya. 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 Ini Pak Ustadz, tadi kalau nggak salah dengar saya, Ustadz menyampaikan nanti di hari kiamat akan digambarkan saat yang bersangkutan menjelang maut. Apakah ini hadis atau hadis ya? Ini hadis menyatakan yub'atsu ala ma mata alaih. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam gambaran ketika ia mati. Pamannya ada yang meninggal ketika sujud, itu kan banyak. Ada yang meninggal ketika di pengajian, ada yang meninggal ketika usaha, dan juga ada kasus-kasus orang meninggal ketika melakukan perzinahan, pelacuran, perjudian, kedoliman. Nah, nanti akan dimunculkan gambaran itu. Itu hadis. Ya. Saya belum lupa lagi kalau riwayatnya, silakan dibuka. Kalau di Maktabah Samilah juga lebih mudah itu. Ada ungkapan ala ma mata alaih. Itu. Kalau lihat di kamusnya itu ya. Ya. Sudah ya. Terima kasih sekali lagi. Jangan jadi alasan musibah ini untuk melakukan dosa, kejahatan dan keburukan, malah sebaliknya hendaklah tingkatkan amal soleh, tingkatkan infaknya, keluarkan zakatnya, tingkatkan kualitas ibadah, tingkatkan baca Quran dan seterusnya. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.